Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kaum skolastik, yaitu perspektif dan kontribusinya dalam sejarah filsafat. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Apa itu pemikiran kaum skolastik? Pemikiran kaum skolastik sendiri adalah suatu aliran pemikiran dalam sejarah filsafat yang berkembang pada abad pertengahan. Aliran ini mencoba menyatukan ajaran agama Kristen dan filsafat Yunani kuno, terutama Aristoteles. Dalam pandangannya, kaum skolastik berpendapat bahwa akal manusia dan iman harus saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Kaum skolastik juga memandang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki tujuan dan makna yang tertentu. Oleh karena itu, mereka mengembangkan metode berpikir rasional dan sistematis untuk memahami keberadaan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kontribusi pemikiran kaum skolastik. Pemikiran kaum skolastik memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah filsafat. Mereka mengembangkan konsep tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta yang masih relevan dan digunakan hingga saat ini. Salah satu konsep penting yang dikembangkan oleh kaum skolastik adalah konsep tentang hakikat kebenaran. Mereka berpendapat bahwa kebenaran dapat dicapai melalui akal budi dan pengalaman, serta memadukan antara iman dan akal. Konsep ini masih menjadi dasar pemikiran dalam ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Perspektif pemikiran kaum skolastik. Pemikiran kaum skolastik sendiri adalah gerakan intelektual yang muncul pada abad pertengahan di Eropa Barat. Mereka menggabungkan ajaran agama Kristen dengan filsafat Yunani kuno. Prinsip-prinsip dasar pemikiran kaum skolastik adalah mereka berkeyakinan bahwa Tuhan adalah sumber segala pengetahuan dan bahwa akal manusia dapat digunakan untuk memahami kebenaran-kebenaran yang telah dinyatakan oleh Tuhan dari kitab suci. Menurut pandangan kaum skolastik, alam semesta diciptakan oleh Tuhan yang diatur oleh hukum-hukum alam yang dapat dipahami melalui pengamatan dan eksperimen. Manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan bebas berkehendak sehingga dapat memilih antara kebaikan dan kejahatan. Namun, kebebasan manusia tidak sepenuhnya bebas, karena Tuhan telah menentukan takdir manusia sejak awal mereka lahir. Pandangan ini juga mempengaruhi konsep tentang moralitas, di mana tindakan manusia dinilai baik atau buruk berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kritik-kritik terhadap pemikiran kaum skolastik. Dalam abad pertengahan, pemikiran kaum skolastik memiliki banyak kritik terhadap masyarakat dan dikritik banyak masyarakat. Mereka berpendapat terlalu banyak menggunakan argumen otoritas seperti ajaran gereja atau filsuf terdahulu sebagai dasar pemikiran mereka. Hal ini membuat pemikiran mereka terkesan tidak efektif dan kurang inovatif bagi masyarakat. Terlalu memfokuskan diri pada pertanyaan-pertanyaan teologis dan metafisika yang sulit dipahami oleh orang awam. Namun, para pengikut pemikiran kaum skolastik membela diri dengan mengatakan bahwa argumen otoritas bukanlah satu kesalahan, asalkan digunakan secara tepat dan tepat dengan alasan yang jelas. Mereka juga berpendapat bahwa pemikiran mereka sangat relevan dalam konteks keagamaan dan filosofis pada zamannya. Kesimpulan, dalam presentasi ini kita telah membahas tentang pemikiran kaum skolastik dan kontribusinya dalam sejarah filsafat. Kita telah melihat bagaimana pemikiran mereka mempengaruhi pandangan manusia terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta. Konsep-konsep yang mereka ciptakan seperti teori tentang kebenaran dan keadilan masih relevan dan digunakan hingga saat ini. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan kritik yang dilontarkan terhadap pemikiran mereka. Beberapa kritik tersebut adalah tentang cara mereka memperlakukan filsafat sebagai ilmu yang terpisah dari agama dan sains, serta kurangnya inovasi dalam pemikiran mereka. Dari presentasi ini, kita dapat mengambil pesan bahwa setiap pemikiran mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, hal
ini tidak mengurangi nilai pentingnya dalam sejarah perkembangan manusia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita harus terus belajar dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk menghadapkan tantangan pada masa depan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.